Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 F4 yang beranggotakan saya Sinta Maimunah, Akila Nayara Ahmad, Bair Harahim, Ikram Ramadan, Muhammad Taufikul Hakim Hadi Syaputra, dan Muhammad Dafa Taulani. Kami akan membahas mengenai politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik pembangunan proyek nasional yang bertarif internasional yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadinya krisis ekonomi dikarenakan pembangunan yang tidak seimbang, dikarenakan dana dari pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Dan pada proyek mercusuar ini lebih mementingkan kepada kepentingan politik daripada ekonomi. Selanjutnya itu ada materi mengenai tujuan politik mercusuar, dampak positif maupun negatif dari politik mercusuar, dan juga ada contoh-contoh dari politik mercusuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Ramadan Repnaldi dari kelompok 3 dengan topik politik mercusuar. Saya akan membawakan atau menjelaskan tujuan dan sedikit sejarah mengenai politik mercusuar. Jadi, tujuan politik mercusuar itu untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia pada zaman demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno pada zaman demokrasi terpimpin sudah mengusung politik mercusuar dari tahun 1959 hingga 1966. Penerapannya ada pada Asian Games tahun 1962, yang dimana infrastruktur dan pembangunan di Indonesia banyak yang secara cepat dan secara instan semakin melaju. Contohnya pembangunan komplek GOR Senayan. Terima kasih. Saya Muhammad Taufikul Hakim Hadi Syaputra akan menjelaskan tentang dampak negatif dari politik mercusuar. Politik mercusuar memiliki dampak negatif terhadap bidang ekonomi. Ekonomi Indonesia terpuruk pada saat terjadinya politik mercusuar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembangunan yang membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar ini tidak dicukupi oleh pendapatan negara yang memadai. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia terpuruk, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang, serta berujung pada inflasi. Kendati demikian, Presiden Soekarno tetap melanjutkan politik mercusuarnya. Halo teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang dampak dari politik mercusuar. Dampak dari politik mercusuar yaitu yang pertama itu pembangunan gedung olahraga Senayan, yang dimana ini adalah gedung olahraga terbesar di Asia. Ini berhubungan juga dengan olahraga Genevo yang diadakan di Indonesia. Maka memaksa Indonesia untuk membangun gedung olahraganya tersendiri. Nah, ini bertujuan juga dengan pariwisata Indonesia. Dengan adanya olahraga yang terjadi di Indonesia, maka pembangunan pariwisata juga akan berkembang. Salah satu contoh itu adalah pembangunan hotel-hotel berbintang 5 sudah banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya itu adalah pembangunan jembatan Siliwangi, yang dimana ini jembatan layang pertama di Indonesia yang untuk mengatur jalan lalu lintasnya Indonesia pada saat itu. Yang keempat itu adalah pembangunan gedung Monas dan DPR. Nah, pembangunan ini juga bisa untuk menjadikan sebagai rapat-rapat penting yang diadakan di Indonesia, rapat-rapat besar yang diadakan Soekarno di Indonesia. Itu aja teman-teman, sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Taulani, bisa dipanggil Dafa, dari kelas 12 Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari politik mercusuar. Menurut saya pribadi, politik mercusuar ini tidak bisa sepenuhnya efektif dan tidak bisa dibantah bahwa tujuan dalam memperlihat eksistensi dan gengsi negara sangat terlihat. Bahwa proyek ini juga bisa dibilang sebagai penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin karena membuat kondisi
ekonomi negara terburuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.